warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama Pendidikan IPS SD akan menyajikan materi mengenai pengertian pendidikan IPS, tujuan IPS SD dan Kurikulum IPS SD. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Gumlar sebagai kameramen. saya Winda Siti Fauzia sebagai penyusun materi. saya Ai Arista sebagai penyaji materi mengenai materi perkembangan kurikulum IPS SD. Saya Fauzia Aulia sebagai penyaji materi pengertian pendidikan IPS. Saya Anindita Nur Hidayati sebagai penyaji materi tujuan IPS SD. Saya Yusuf Setiawan sebagai editor. Pengertian pendidikan IPS. Pendidikan IPS terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan IPS. Pendidikan dirumuskan ke dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berikut ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatian pada aktivitas kehidupan manusia. Berbagai dimensi manusia dalam kehidupan sosialnya merupakan fokus kajian dari IPS. Pada intinya, fokus kajian IPS adalah berbagai aktivitas manusia dalam berbagai dimensi kehidupan sosial sesuai dengan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial atau homo socius. Pendidikan IPS merupakan hasil rekayasa intercross dan transdisipliner antara disiplin ilmu pendidikan dengan disiplin ilmu sosial murni untuk tujuan pendidikan. Ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan IPS merupakan hasil seleksi, adaptasi, dan modifikasi dari hubungan interdisipliner antara disiplin ilmu pendidikan dan disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan IPS SD. Tujuan pendidikan IPS dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa pendidikan IPS merupakan suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu, pendidikan IPS harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, tujuan pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Hasan, 1996, halaman 107, tujuan pendidikan IPS dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Tujuan pertama berorientasi pada pengembangan kemampuan intelektual yang berhubungan dengan diri siswa dan kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial. Tujuan kedua berorientasi pada pengembangan diri siswa dan kepentingan masyarakat, sedangkan tujuan ketiga lebih berorientasi pada pengembangan pribadi siswa baik untuk kepentingan dirinya, masyarakat maupun ilmu. Selain bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, pendidikan IPS juga mempunyai tujuan yang lebih spesifik. Tujuan ini dirumuskan oleh Pennsylvania Council for the Social Studies, yaitu fokus utama dari program IPS adalah membentuk individu-individu yang memahami kehidupan sosialnya, dunia manusia, aktivitas dan interaksinya yang ditunjukkan untuk menghasilkan anggota masyarakat yang bebas, yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk melestarikan, melanjutkan, dan memperluas nilai-nilai dan ide-ide masyarakat bagi generasi masa depan. Untuk melengkapi tujuan tersebut, program IPS harus memfokuskan pada pemberian pengalaman yang akan membantu setiap individu siswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum pendidikan IPS di sekolah dasar. Kurikulum IPS di sekolah dasar tahun 2006 dalam KTSP yang ditetapkan berdasarkan Kemendiknas Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 mempunyai karakteristik tersendiri karena tidak menganut istilah pokok bahasan, namun lebih ke standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Hal ini jauh lebih sederhana dengan jam pelajaran yang relatif lebih sedikit. Memberikan peluang yang luas bagi guru untuk berkreasi dalam pengembangan kurikulum yang mengacu pada pembelajaran IPS yang pakem.
Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Kurikulum tahun 2006 lebih simpel dan efektif, namun memiliki nuansa yang cukup padat. Kurikulum pendidikan IPS SD tahun 2006 bersifat hanya memberikan rambu-rambu untuk kedalaman dan keleluasaan materi saja dalam mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Di dalam kompetensi dasar, terdapat kata kerja operasional yang disarankan dan mengacu pada pembelajaran yang lebih kreatif. Kelas 1, 2, dan 3 dilaksanakan menggunakan pendekatan tematik, sedangkan kelas 4 sampai dengan 6 melalui pendekatan mata pelajaran. Video dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.